Infonya semalam Abang melaporkan Ya. Ahmad Kozinuddin, itu laporannya terkait apa Bang maksudnya? Jadi dia bicara bahwa pemanggilan tanggal 22 kemarin Kamis itu akibat saya dengan Bang Egy, senior saya, ke Solo. Ya, itu jangan peristiwa yang Solonya saya udah sampaikan mungkin ya, kalaupun mau nanti di luar ini ya, karena mau dampingin ini. Dia bilang itu gara-gara saya ke sana inilah makanya dipanggil 22 orang itu hasut itu namanya. Ya kan? Hasut. Karena apa? Namanya seseorang atau subjek hukum itu sudah dilaporkan menjadi tersangka. Tentu kan ada jadwal-jadwal agenda pemanggilan. Ya kan? Kok bisa-bisa dia nuduh kami gitu loh. Ya kan? Ini akibat itu. Ya kan? Nah, jadi gini loh. Saya sebagai orang yang tersangka yang merasa tidak patut menjadi tersangka, saya kan boleh berjuang untuk mencabut status SK itu dengan SP3. Kebetulan ada wadah namanya restorasi, pemulihan hak saya, ya kan? Kok dia nggak mau hargai itu keberhasilan saya, ya kan? Atau nggak usah lah, nggak usah pro, ya kan? Saya objektif aja, atau diam. Kok dia komentari hal-hal seperti ini? Dia seolah-olah ini perjuangan saya juga cacat hukum, ya kan? Karena disebut juga KUHP, menggunakan KUHP Solo. Itu juga nggak ngerti ya. Nah, itu mungkin pengembangan. Yang jelas tadi tuh kerugian moral saya adalah dia menyatakan gara-gara saya dan Egy ke Solo, ya kan? Walaupun dia sudah tahu, ya kan? Kan bisa dia lihat, ya. Nah, dan satu lagi, hukum itu terkait KUHP ya, itu terkait dengan apa namanya, dengan restorasi itu ada di dalam undang-undang. KUHP itu kan undang-undangnya ya. Itu semua orang dianggap tahu, itu teori hukum ya, dia dianggap sudah tahu. Itu nama teorinya fiksi hukum atau presumsi iuris de iur ya, presumsi iuris de iur atau fiksi hukum. Jadi dia dianggap sudah tahu, apalagi saya sudah sampaikan tujuan saya begini. Dan saya di depan dia juga di gelar perkara saya masukkan nota keberatan saya dengan Bang Egy. Bang Egy pakai pakar Profesor Muzakir. Jadi beda pembelaannya. Bahwa dia nggak pernah di BAP, bla bla ya. Ini yang untuk saya. Saya bilang saya pertama tidak terlapor. Kok bisa jadi tersangka? Buktinya apa? Saya pemanggilan pertama sama kawan-kawan, saya dampingi Kurnia dengan rekan saya dari Korlabi, Arfid, sampai habis. Nah, ini logika hukumnya. Apabila saya menjadi terlapor, tentu saya nggak boleh melaporkan. Saya diusir. Dan saya juga menerima kuasa dari Roy Suryo, dari Egy Sujana, dari Rismon. 4. Yang baru saya jalanin 1. Berikutnya saya sudah jadi terlapor, nggak bisa. Lanjut, kemudian saya jadi tersangka. Saya ingin memulihkan. Saya advokat, saya belum diadukan kepada Kongres Advokat Majelis Pers. Sementara saya tahu tentang kode etik, tahu banget. Saya bekas sekretaris Dewan Kehormatan. Saya suka nyidang-nyidangan, ya, suatu perkara yang ada aduan dari masyarakat maupun sesama anggota advokat. Saya ngerti, kok saya enggak. Banyak lain-lain. Termasuk saya waktu jadi tersangka, saya diundi BAP, saya lihat di atas saksi terlapor. Nah ini saya udah mulai menurun. Akhirnya ada suatu pertimbangan khusus kenapa saya jadi saksi terlapor. Berarti kan sudah turun kan? Nah ini bisa saya perjuangkan. Saya perjuangkan dengan hak hukum saya. Ya kan? Nah mereka kalau memang menganggap saya cacat hukum, kenapa nggak rapid? Kenapa nggak? Ya kan? Upaya hukum. Kok malah nyudutkan kita? Jadi seolah-olah nih saya perjuangan saya ini betul-betul cacat hukum, cacat moral bahkan, ya kan menurut dia, ya kan nggak ada apresiasinya. Ya apakah bukan karena dia nggak mampu, ya kan, membantu klien untuk berupaya seperti saya bebas, ya kan? Jadi dia malah marah. Saya nggak ngerti, maka dia nanti dia jelaskanlah, ya kan? Nah nanti jelaskanlah di depan penyidik hak hukum dia untuk menjelaskan, oh begini. Nah ya kan? Ini kenapa saya dulu juga nggak mau tampil apa? Karena ada perintah dari Bang Egy cooling down. Mereka tampil terus, ya kan? Terakhir marah dipecat.
Kenapa nggak ajak-ajak? Ya orang nggak mau nurut. Bahkan sudah ada yang dipecat, kok dia panggil diajak musyawarah, ya kan? Membangkang semua. Tapi bukan bela Bang Egy nih, kalau saya patuh, ya kan? Dalam mungkin Pak Ustadz Novel paham tuh bahwa yang dipimpin manusia itu yang beriman harus patuh kepada perintah Allah. Kedua, ulil amri, ya kan? Ketiga, Rasulullah. Keempat, ya kan dalam kelompok kecil tentu pimpinan kita. Kalau enggak ya keluar aja, ya kan? Karena malah nuntut, nggak masuk akal orang yang membangkang diajak. Kalau saya tepat kan, saya nggak ikut THR, saya dihujat, betul dihujat ya, mata teman. Terus kedua apa Bang? Saya mau kasih nasihat dengan surat atau hak itu saya kirim. Oke, saya bilang, yang penting jangan minta maaf sampai ini. Karena apa? Minta maaf dengan dipublis. Oke, sepakat. Begitu sepakat apa? Saya kan ikut. Nah di sana perkembangannya mungkin kan dialog ini. Beliau kan berhubung juga kan mau berobat, sakit ya kan. Jadi itu kebutuhannya juga. Wah ini kayaknya bisa. Itu kan naluri, manuver. Dia nggak bilang ya kan. Empat ini udah sepakat. Tapi ketika lihat ada peluang, tolong Pak Presiden kan punya ya kan pengaruh, panggil perintahkan Kapolri agar Kapolri memerintahkan Kapolda bla 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 ya kan. Nah yang mana banyak kata ajudannya, ada 5 orang, siapa aja kalau disebut ada 2 orang yang dikenal, saya juga dua orangnya populer bagi saya ya, 3 ini saya lupa. Nah itu suruh duduk sini, itu kan yang Pak Kapolda kan apa yang maksudnya aparat atau penyidik Polda kan, suruh duduk sini, jadi kita yang minta gitu loh, ya kan? Jadi itu lahir dengan begitu saja, tapi tujuan utamanya tadi, dan itu dilakukan sama Bang Egy, dilakukan, saya saksinya. Itu di rumah Solo ya, Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.